computer. This meeting is being recorded. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar kembali kitab Injil Yohanes dan kita akan melanjutkan dari sisi di mana kita telah belajar sejauh ini. Kita sudah off selama kira-kira 6 minggu lebih. Nah, kita akan memulai kembali di sini tentang inkarnasi firman yang akan kita ambil dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Yohanes, saya menyambut yang lalu, selanjutnya mendemonstrasikan bagaimana kedatangan Logos sesuai dengan rencana Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, dalam ayat 14 dikatakan firman yang menjadi manusia. Kalau kita melihat di waktu yang lampau, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan pada ayat 14 dikatakan, dan firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita, di tengah-tengah kita, yaitu manusia Yesus Kristus yang adalah 100% manusia dan juga 100% Allah di dalam ini. Nah, istilah kata digunakan dalam berbagai cara di dalam Alkitab. The word digunakan dalam berbagai cara di dalam Alkitab itu sendiri, atau kata itu. Dalam perjanjian baru ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman, yaitu rema dan logos. Rema dan logos. Ada dua perkataan yang diterjemahkan sebagai rema dan logos dari the word atau firman. Nah, mereka memiliki arti yang sedikit berbeda. Rema biasanya berarti kata yang diucapkan. Misalnya dalam Lukas 1 ayat 38, ketika malaikat memberitahu Maria bahwa ia akan menjadi ibu dari putra Allah. Apa jawab Maria? Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu adalah rema. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu rema. Ya. Nah, logos bagaimanapun memiliki makna yang lebih luas dan lebih filosofis. Nah, ini adalah istilah yang dipergunakan dalam Yohanes 1. Logos ini. Nah, ini biasanya menyiratkan pesan total. Pesan total. Nah, dan sebagian besar digunakan mengacu pada pesan Allah kepada umat manusia. Misalnya Lukas 4 ayat 32. Lukas 4 ayat 32. Mengatakan bahwa ketika Yesus mengajar orang-orang, mereka takjub mendengarkan pengajarannya. Sebab perkataannya logos, penuh kuasa. Perkataannya dalam arti logos, penuh kuasa. Nah, orang-orang kagum tidak hanya dengan kata-kata khusus yang Yesus pilih, tetapi dengan pesan totalnya. Apa yang terkandung di dalam pesan total yang disampaikan itu memberikan makna yang luar biasa, penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat dan pengertian. Itu logos yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Karena tertulis di dalam Lukas 4:32 tadi. Sebab perkataannya logos, penuh kuasa di dalam hal ini. Makanya dia bisa mengatakan kepada Lazarus, keluarlah. Lazarus yang sudah mati 3 hari ini keluar. Logos, katanya penuh kuasa di dalam ini. Firman, logos, dalam Yohanes 1 mengacu pada Yesus. Yesus itu adalah firman yang hidup. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi. Nah, Yesus ini sendiri, pribadi Yesus ini, yang adalah 100% Tuhan dan 100% manusia ini, adalah pesan total dari Allah Bapa kepada kita sekalian. Pada saat dia mengirimkan Yesus dalam wujud manusia, ini pesan total dari siapa Allah Bapa itu sendiri. Segala sesuatu yang ingin disampaikan Allah kepada manusia, yaitu kepada kita yang percaya kepada Yesus ini, dinyatakan dalam kepenuhan Yesus. Maka Yesus berkata kepada muridnya, masa iya kamu tidak mengenal Bapa? Jika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Karena aku adalah kepenuhan daripada Allah Bapa itu sendiri. Dia secara langsung mengatakan ini di dalam hal ini. Nah, Yohanes pasal pertama memberikan kita gambaran sekilas tentang hubungan Bapa dan Anak sebelum Yesus datang ke bumi. Sebelum Yesus berinkarnasi, Allah menjadi manusia dalam wujud manusia ini sendiri. Jadi dia sudah ada di dalam kekekalan itu sendiri. Aku dan Bapa satu. Itu perkataan Yesus.
Sekilas kalau kita melihat perkataan aku dan Bapa adalah satu, tidak mengandung makna terlalu dalam. Tapi orang Yahudi, orang Farisi khususnya di sini, mengerti benar apa yang Yesus maksudkan waktu dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Makanya mereka marah, ingin merajam Yesus dengan batu. Nah, lantas Yesus pada waktu itu bertanya, kesalahan apa yang aku lakukan maka engkau ingin memukul aku, menimpuk aku, merajam aku? Mereka menjawab, bukan karena perbuatan baik yang kau lakukan, tapi karena engkau yang adalah manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Pada waktu dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Di sini, secara terang-terangan Yesus mengatakan dengan perkataan lain, aku adalah Allah. Karena dia mengatakan, aku adalah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya dia sebelum segala sesuatu terjadi di bumi ini, sebelum bumi diciptakan, dia bersama dengan Bapa itu. Dia adalah Tuhan itu. Dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, artinya aku adalah Tuhan. Makanya orang Farisi itu marah. Dan mereka mengatakan blasphemy di dalam hal ini. Ya. Dia sudah ada sebelumnya dengan Bapa. Dia bersama-sama dengan Bapa. Ayat 1, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah Bapa. Firman itu, yaitu Yesus, bersama-sama dengan Allah sebelum segala sesuatu ada. Dan firman itu, Yesus, adalah Allah. Jelas kalimatnya di sini. Ayat 14, Allah. Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Kegenapan daripada visi Allah di dalam Yesus Kristus yang menjalankan misi Allah untuk membayar upah dosa. Jadi visi Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagi semua orang berdosa yang percaya kepada Yesus. Misinya adalah mengirim Yesus untuk membayar upah dosa. Upah dosa adalah maut. Yesus harus mati. Tidak ada pilihan lain untuk dapat Allah melalui Yesus atau di dalam Yesus membayar upah dosa. Yesus yang adalah Allah harus menjadi manusia. Karena kalau Yesus dalam wujud roh selamanya, tidak pernah akan mati. Karena roh tidak dapat mati. Maka dia tidak dapat pernah membayar upah dosa. Karena itu dia harus menjadi manusia, memiliki darah, memiliki daging, dapat mati, untuk membayar upah dosa ini. Jadi di dalam Yesus Kristus ini, kepenuhan ini, janji Allah ini digenapi. Yaitu penebusan umat berdosa yang percaya kepada Yesus, di mana upah dosa itu dibayarkan di dalam Yesus Kristus ini sendiri. Nah, di dalam Yesus Kristus itu kita dibenarkan. Bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan. We are justified in Him. Di justification artinya declare righteous. Nah, itu cuma one event. Satu kali untuk selamanya. Justification ini. Adalah sanctification itu, atau make righteous ini, berlangsung seumur hidup. Peristiwa pengudusan itu berlangsung seumur hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Allah itu kembali. Karena kita sebagai manusia berdosa, masih memiliki sifat dosa setelah kita percaya, dan masih bisa jatuh di dalam dosa. Kita berdosa bukan, saya ulang, kita berdosa bukan karena kita orang berdosa, kita berdosa karena kita memiliki sifat-sifat dosa, seperti yang tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-7, ayat 17, dan ayat 20. Nah, kita memiliki sifat dosa ini. Nah, Rasul Paulus itu mengatakan, apa yang ingin aku lakukan, yaitu yang baik, tidak aku lakukan. Yang aku benci dan tidak ingin aku lakukan, yaitu segala kejahatan dan dosa, justru itu yang aku lakukan. Manusia celaka aku ini, kata Rasul Paulus. Siapa yang membebaskan aku dari tubuh maut ini? Lantas dia menjawab, Yesus Kristus. Nah, di pihak yang lain dia juga mengatakan, semakin besar dosa kita, semakin besar kasih karunia Allah. Lantas dia bertanya, kalau demikian, apakah kita harus diam aja di dalam dosa supaya kasih karunia Allah ini bertambah? God forbid, dia katakan tidak. Bagaimana kita yang telah mati terhadap dosa, mau hidup lagi di dalam dosa? Yesus telah menggenapi, telah membayar upah dosa. Kita yang percaya kepada Yesus, mati terhadap dosa. Sebelum percaya kepada Yesus, kita semuanya mati di dalam dosa. We died in sin. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita memberikan diri kita secara sukarela dibaptis. Nah, baptisan itu kita ditenggelamkan, immersion. Kita melambangkan kematian di dalam Yesus Kristus. Waktu kita meninggalkan kolam itu, kita bangkit bersama Yesus, meninggalkan dosa di sana. Jadi sebelum baptisan itu, we die in sin. Setelah baptisan ini melambangkan, we died to sin. Sebagai orang percaya, kita telah mati terhadap dosa. Sehingga pertanyaannya adalah, bagaimana kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup kembali di dalam dosa? Tidak mungkin.
Hanya orang hidup, artinya orang yang tidak pernah bertobat, orang tidak pernah mati terhadap dosa, yang dapat terus-menerus berbuat dosa. Namun, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mati terhadap dosa, artinya kepada kita diberikan kuasa, yaitu untuk memerdekakan diri kita daripada keinginan untuk mengikuti kehendak dosa. Kita punya kuasa itu, kita dimerdekakan untuk menolak dosa dan segala kuasa ini melalui Roh Kudus ini sendiri. Nah, Yesus itu hidup di dalam hidup kita ini. Inilah tujuan sebenarnya kegenapan daripada Yesus, bukan hanya sekedar mati di kayu salib, tapi menguduskan umat Allah sepenuhnya sampai kepada kesudahan zaman. Yesus ini yang hidup di dalam kehidupan manusia itu, yang naik juga ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, Allah Bapa, yang terus-menerus berdoa bagi kita, bersyafaat bagi kita, bahasa Alkitab. Ini penting. Nah, Yesus ini sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Ia ada bersama-sama dengan Bapa, yaitu ayat 1 tadi dari Yohanes 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, yaitu Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, dia sudah ada di sana. Nah, Yesus ini sendiri tidak diciptakan. Dia adalah firman Allah yang hidup di dalam ini. Yesus terlibat dalam penciptaan segala sesuatu. Ada di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Oleh dia, karena dia itu segala sesuatu diciptakan. Tidak ada yang tidak diciptakan tanpa dia. Dia Allah yang menciptakan. Tertulis di sana. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, equally God. Sama-sama Tuhan. Tidak yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama. Tapi Allah yang tunggal. Monotheism. Dengarkanlah, hai Israel. Allah itu satu. Bukan tiga. Walaupun kita mengenal Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Tiga pribadi, namun satu. Dan Yesus ini adalah terang seluruh umat manusia. Tertulis dalam ayat yang keempat. Kita lihat itu lagi. Sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah terang seluruh umat manusia. Dia kegenapan daripada Allah. Kepenuhan daripada Allah Bapa itu sendiri. Nah, firman, yaitu Yesus, adalah perwujudan penuh dari semua yang adalah Allah. Tertulis di dalam kitab Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Kolose pertama, ayat 19. Kolose 2, ayat yang ke-9. Kolose 2, ayat yang ke-9. Serta kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-9. Kitab Injil Yohanes, pasal yang 14, ayat ke-9. Ini semuanya adalah referensi-referensinya bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian ingin belajar lebih lanjut lagi. Tetapi Allah Bapa adalah roh. Dia tidak terlihat oleh mata manusia. Roh tidak dapat dilihat oleh mata kasat kita ini. We cannot see the spirit with our naked eyes. We cannot. Di dalam hal ini. Pesan kasih dan penebusan yang disampaikan Allah melalui para nabi telah diabaikan orang selama berabad-abad. Diabaikan, diignore begitu aja. Tertulis dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-22, ayat yang ke-26. Yeskiel pasal 22, ayat 26. Matius 23, ayat 37. Matius 23, ayat 37. Nah, orang merasa mudah untuk mengabaikan pesan dari Tuhan yang tidak kelihatan dan melanjutkan dosa dan pemberontakan mereka. Toh tidak terlihat. Itu pikiran manusia kira-kira. Allah nun jauh di sana. Nggak ada di sini. Pikiran manusia seperti itu. Padahal Allah maha hadir. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Saat Bapak dan Ibu serta saudara sekalian mendengarkan pengajaran ini. Dia ada bersama kita. Tidak ada jarak yang dapat memisahkan Allah itu dari kita. Jadi pesan itu menjadi daging. Allah menjadi manusia. Mengambil wujud manusia ini. Dan tinggal di antara kita. Kita bisa pelajarin juga di dalam Matius 1 ayat 23. Selain daripada Yohanes 1 ayat 14. Kita dapat juga melihat Matius 1 ayat 23. Roma 8 ayat yang ketiga. Serta Filipi pasal yang kedua. Ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11.
Ya. Orang Yunani menggunakan kata logos untuk merujuk pada pikiran, nalar manusia, atau kebijaksanaan seseorang. Yohanes menggunakan konsep Yunani ini untuk mengkomunikasikan fakta bahwa Yesus pribadi kedua dari Tritunggal adalah ekspresi diri Allah kepada dunia. Sehingga Allah Bapa, Allah yang adalah roh yang tidak kelihatan, menjadi kelihatan, yang tidak teraba, menjadi teraba di dalam pribadi Yesus Kristus. Ini Allah yang menjadi manusia di dalam hal ini. Nah, dalam perjanjian lama, firman Allah menciptakan alam semesta. Ya. Mazmur 33 yang ke-6 dikatakan demikian. Firman Allah menciptakan alam semesta. Firman itu adalah Allah itu sendiri, Yesus ini yang menjadi manusia. Dia menciptakan alam semesta. Kita lihat lagi di sini. Mazmur 33:6. Dan menyelamatkan serta menyembuhkan orang yang membutuhkan. Periksa itu di dalam Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Nah, dalam pasal 1 Injilnya, Yohanes menghimbau baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi untuk menerima Kristus yang kekal. Diajak, terima dong Yesus, firman yang menjadi manusia. Tadi kita tidak melihat Allah. Allah begitu mengasihi kita. Dia mengutus anaknya untuk membayar upah dosa kita. Kenapa kita tidak mau menerima dia? Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berpikir sejenak bersama saya. Kalau kita berbicara tentang untung rugi, kita orang Indonesia banyak hitung untung rugi terus. Nah, kita bicara tentang untung rugi. Ruginya apa sih? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hitung-hitungan kita. Andai kata Yesus itu bukan Juru Selamat. Andai kata Yesus itu bukan Tuhan. Waktu kita mati, ya kita tidak bertemu dengan Yesus karena dia tidak ada. Nggak ada ruginya. Tapi kalau kita percaya Yesus itu adalah Juru Selamat, dia adalah Tuhan yang dengan darahnya menebus kita, orang berdosa, membayar upah dosa kita dengan nyawanya, dengan darahnya. Waktu kita mati bertemu dengan dia, kita diselamatkan. Untungnya kita beroleh keselamatan. Ruginya nggak ada, kita win-win di dalam hal ini. Cobalah pikirkan tentang itu. Kita yang beruntung. Manusia jahat, manusia melanggar. Hanya satu larangan dulu, jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Pada hari, bukan nanti-nanti, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sementara saya mendengar banyak pertanyaan, bukti itu ada masih hidup 900-an tahun. Ya, begitu dia makan, jam itu mulai berdetik. Mulai dihitung dari titik itu sampai dia mati. Dulu dia bisa hidup dalam kekekalan, nggak perlu lewat kematian. Tapi begitu dia makan, jumlah umurnya dapat dihitung. Jumlah hari kehidupannya dapat dihitung. Hari itu mulai hari kematian. Sama seperti setiap daripada manusia yang lahir, begitu lahir, hari kematian dihitung. Itu dia. Sebenarnya, kalau berdasarkan logika ini kita melihat, umur kita bukan bertambah, umur kita berkurang. Karena kita akan meninggalkan dunia ini. Suatu saat akan masuk ke dalam kerajaan surga, dalam kekekalan bagi orang percaya. Atau orang tidak percaya masuk ke dalam neraka, dalam kekekalan. Kekekalan artinya selamanya, abadi. Sekali masuk surga, nggak bisa keluar, menyeberang masuk ke neraka. Nggak bisa. Yang sekali masuk neraka, nggak bisa menyeberang masuk ke surga. Lihat, itu yang dikatakan Bapak Abraham, perihal Lazarus yang mati, orang saleh ini, berbanding dengan orang kaya yang masuk neraka. Pada waktu itu masih ada pangkuan Abraham. Abraham bosom pada waktu namanya. Masih ada pada waktu itu.
yang kemudian oleh Yesus Kristus diangkat. Dia masuk ke dalam Abraham Bosom itu untuk menyatakan di sana. Ada 2 kompartemen di sana. Satu Abraham Bosom ini tentang orang benar ini, satunya neraka. Dua-duanya ini pada waktu itu disebut sebagai Hades. Jadi kita mengerti dulu tentang yang ini. Nah, orang Yunani tadi saya katakan merujuk kata logos itu untuk menunjukkan jalan pikiran itu sendiri. Pikirannya, nalar dan kebijaksanaan akal sehat manusia itu sendiri. Yohanes justru mencoba menggunakan perkataan yang dimengerti oleh orang Yunani ini untuk mengkomunikasikan fakta menggunakan nalar sehat, akal sehat kita, bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang adalah ekspresi diri Allah kepada manusia. Ini loh, Tuhan yang menjadi manusia, dia berkata-kata kepada kita, dia bercakap-cakap kepada kita, dia berkomunikasi dengan kita dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh kita manusia, apapun bahasa manusia itu. Karena itu ingin saya jelaskan sekali lagi, semua agama yang ada di dunia ini dibuat oleh manusia. Dan tidak ada satu orang pun daripada pemimpin agama yang dibuat oleh manusia itu masih hidup sampai hari ini. Semua pemimpin agama dunia ini berusaha keras untuk menunjukkan jalan masuk ke dalam kekekalan surgawi. Dan mereka berusaha keras untuk menggambarkan siapa Allah itu dengan kata-kata mereka. Sayangnya, mereka tidak pernah berjumpa atau melihat Allah. Bagaimana mereka dapat menggambarkan siapa Allah itu jika mereka tidak pernah berjumpa? Jadi, jika para pemimpin agama ini berusaha untuk menggambarkan, mendeskripsikan siapa Allah itu, maka mereka akan menggambarkan itu sesuai dengan alam imajinasi mereka. Mereka juga ingin menunjukkan jalan ke surga. Mereka sendiri tidak tahu surga itu di mana. Itu adalah sebuah ilusi. Sebuah rekayasa alam pikiran manusia yang menggambarkan sesuai dengan pikirannya surga itu di mana. Berbeda dengan Yesus Kristus dalam Yohanes 3:16. Karena Allah begitu mengasihi manusia. Lihat ya. Karena Allah begitu mengasihi manusia, maka ia memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Kata kuncinya, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Jadi, di dalam kekristenan itu, bukan manusia yang mengusahakan, tapi Allah mengusahakan agar manusia yang berdosa ini di dalam Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, mengikut rema ini. Yohanes 3:16 berkata menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita terima sebagai sebuah kebenaran absolut yang tidak berubah, kita diselamatkan. Nah, Yesus yang berasal dari surga yang kita katakan tadi, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dia mempunyai kualifikasi. Tidak ada orang yang mempunyai kualifikasi di antara pemimpin agama seperti Yesus Kristus yang dapat menggambarkan siapa Allah. Karena dia sendiri adalah kepenuhan daripada Allah itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkan di mana surga itu selain daripada Yesus Kristus. Bagi Yesus gampang menceritakan tentang surga atau menggambarkan tentang Allah yang adalah roh. Kita manusia tidak dapat memahaminya. Karena bahasa manusia itu terbatas. Saya ulang. Bahasa manusia itu, apapun bahasa itu, baik bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Chinese, bahasa apa saja. Terbatas pada segala sesuatu yang dapat kita lihat, sesuatu yang kita dapat raba, sesuatu yang dapat kita cium, dan sebagainya. Namun, bahasa ini tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Roh. Surga. Karena itulah, di dalam Alkitab pada waktu Yesus mencoba menggambarkan tentang Allah Bapa, mencoba menggambarkan tentang surga itu sendiri, dia memberikan kiasan-kiasan kepada kita dengan bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh nalar manusia. Karena yang membatasi kemampuan
itu bukan Allah, yang membatasi kemampuan itu adalah bahasa manusia. Kita tidak dapat melihat roh. Kita tidak memiliki bahasanya. Sedangkan yang terdapat kata-kata yang terdapat di dalam bahasa manapun adalah sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat diraba, sesuatu yang dapat dicium, dirasakan, dan semuanya. Angin sekalipun tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita raba, tapi dapat kita rasakan waktu bertiup. Kita dapat rasakan tiupan angin. Kita dapat melihat efek angin taupan, rumah rubuh, pohon tumbang, laut bergelora, dan sebagainya. Tapi tentang roh, digambarkan seperti angin. Roh digambarkan seperti air. Digambarkan seperti minyak. Macam-macam tentang Roh Kudus ini. Nah, kita harus melihat Yesus bahwa ia itu adalah kepenuhan daripada Allah Bapa. Sehingga Yesus mengatakan pada saat engkau melihat aku, engkau sesungguhnya setelah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Nah, saya ulang kembali dalam pasal 1 Injilnya, Yohanes mengimbau baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi untuk menerima Kristus yang kekal. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 9 sampai 16. Kitab Injil Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 16. Untuk menjelaskan mengapa firman harus menjadi manusia. Ingat ya, dia berusaha menceritakan segala sesuatu dalam konteks yang mudah dimengerti oleh nalar kita. Dalam cerita ini dia mengatakan, mengapa firman harus menjadi manusia ya? Dia membuka cerita seperti gini dalam Lukas 20 ayat 9 sampai 16. Ayat 9. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dia menyewakan kepada penggarap-penggarap. Ayat 10. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Berbicara tentang para nabi. Ditolak. Ayat 11. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. 12. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tapi orang itu juga dilukai oleh mereka. Lalu dilemparkan keluar kebun. Maka kata Tuan kebun anggur itu. Tuan kebun anggur berbicara tentang Allah Bapa. Apakah yang harus aku perbuat? Apakah yang harus aku perbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Dia berbicara ini dalam kiasan ini sebagai Yesus Kristus. Tentu, iya, anakku ini mereka segani. Pikirnya seperti itu. 14. Ini ungkapan ya dalam bahasa yang dapat kita mengerti. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Supaya warisan ini menjadi milik kita. 15. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? 16. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Very interesting, sangat menarik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perumpamaan ini Yesus mengingatkan para pemimpin Yahudi, mengingatkan para pemimpin Yahudi, yaitu para penggarap-penggarap kebun itu. Itu para pemimpin Yahudi. Catatkan dulu. Penggarap-penggarap kebun itu adalah para pemimpin Yahudi. Jadi lain kali membaca Alkitab langsung mengerti maksudnya. Mereka, para pemimpin Yahudi, telah menolak para nabi. Dan sekarang menolak anak Allah. Logos, firman Tuhan, sekarang akan ditawarkan kepada semua orang. Gentiles.
bukan hanya orang Yahudi. Ya, Yohanes 10 ayat 16 mengisahkan ini. Yohanes 10 ayat 16. Galatia 2 ayat 28. Dan Kolose 3 ayat yang ke-11. Karena firman menjadi manusia, kita memiliki imam besar yang mampu memahami kelemahan kita, yang telah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita sekalian, namun ia tidak berbuat dosa. Tercatat di dalam Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Dalam segala hal, Yesus, imam agung kita ini, imam besar kita, telah dicobai. Namun tidak pernah jatuh di dalam dosa. Di dalam perjanjian lama, imam agung itu berganti-ganti. Karena mati, ganti yang baru. Mati, ganti yang baru. Mati, ganti yang baru. Karena itu, kebiasaan berbeda-beda dengan kebiasaan imam agung yang baru lagi. Yesus adalah imam agung kita yang tidak pernah mati lagi. Mati satu kali untuk menebus dosa, setelah itu hidup selamanya. Dia imam agung kita yang bersyafaat bagi kita. Dia tetap sama apapun sampai kapanpun tetap sama, tidak berubah-berubah. Berbeda dengan perjanjian lama ini. Nah, fakta sejarah yang paling mencengangkan, yang paling mengherankan adalah bahwa Logos, firman menjadi manusia tanpa meninggalkan keilahiannya sama sekali. Pelajari juga dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya, pelajari nanti dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Sekalipun Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, dia tidak pernah meninggalkan keilahiannya. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Bukan berarti saat dia menjadi manusia dia bukan Allah. Oh tidak. Dia tetap dua-duanya. Istilah daging di sini mengacu pada fisik kehidupan manusia. Yesus Allah manusia. The God-man bahasa Inggrisnya. Mengambil bagian dalam kepenuhan keilahian dan kepenuhan kemanusiaan. Kepenuhan keilahian dan kepenuhan kemanusiaan. Maksudnya apa kepenuhan kemanusiaan? Dia merasa sakit seperti kita sekalian merasa sakit. Dia merasa haus, minum. Dia merasa lapar. Dan sebagainya. Dia perlu waktu istirahat untuk tidur. Kepenuhan manusia. Layaknya kita. Juga dialami oleh Yesus. Dicobai. Seperti kita sekalian. Bedanya dia tidak jatuh di dalam pencobaan tersebut yang dilakukan oleh setan. Ingat ya. Allah tidak pernah mencobai. Yang mencobai adalah setan. Allah memberikan tes. Tapi setan memberikan pencobaan. Kata-kata dan diam di antara kita. Ayat 14 dari Yohanes 1. Metafora yang kuat untuk kehadiran Tuhan. Diam di antara kita. Artinya Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah orang percaya kepada dia. Ya, dan dapat ditelusuri kembali ke doa Nuh. Agar Tuhan diam di tenda-tenda Sem. Itu tertulis dalam Kejadian 9. Ayat 27. Kejadian 9. Ayat 27. Nah dalam Kejadian 9 ayat 27 ini Nuh. Nabi Nuh. Berdoa agar Tuhan Yahweh diam di tengah-tengah di tenda-tenda Sem. Ini menggambarkan Yesus Kristus diam di tengah-tengah umat manusia yang percaya kepadanya ini. Memang Tuhan tinggal di antara keturunan Sem ketika dia menyatakan kehadirannya di tabernakel selama pengembaraan di padang gurun, ya kan? Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Yang membuat perbedaan itu kan, di malam hari ada tiang api, di siang hari ada tiang awan yang menaungi, membentengi, memayungi mereka. Waktu itu berhenti, mereka berhenti. Waktu itu berjalan, mereka berjalan. Allah menuntun umatnya. Luar biasa ini kalau kita pikir-pikir. Sebagaimana Shekinah, artinya Shekinah glory, telah tinggal di antara orang Israel, demikian pula Logos tinggal di antara umat manusia. Kita, Shekinah glory di tengah-tengah padang gurun ini tadi. Ada tiang awan, ada tiang api. Shekinah glory tinggal di antara umat yang dituntun di dalam pengembaraan mereka. Nah, di dalam pengembaraan kita di dunia yang fana ini, kita dituntun oleh firman yang hidup. Anak Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus
yang diam di tengah-tengah kita. Ini luar biasa ini. Dulu dalam perjanjian lama, ini menuntun mereka di Shekinah. Di dalam perjanjian baru ini, firman ini yang menuntun kita. Karena itu, kita wajib mempelajari firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Sehingga pada waktu-waktu kita membutuhkan firman ini untuk hal-hal tertentu di dalam perjalanan hidup kita, maka Allah Roh Kudus mengingatkan kita kembali tentang segala sesuatu yang telah tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin Roh Kudus mengingatkan kita kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita kalau kita tidak pernah mempelajari firman Tuhan? Tidak pernah membaca firman Tuhan. Apanya yang mau diingatkan? Enggak tahu kok tentang firman. Oh, ada ya dalam Alkitab. Gimana caranya mengingatkan? Ya, Yohanes bersaksi bahwa dia secara pribadi melihat kemuliaan Logos. Ini pengalaman pribadi. Berbeda dengan 3 Injil yang pertama, kan? Kata kemuliaan, doksa, dapat merujuk secara harfiah pada kecerahan atau kemegahan, atau secara metaforis pada ketenaran dan kemasyuran. Yohanes menyaksikan keduanya ini. Ia bersama Yesus pada saat transfigurasi. Ingat ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di Gunung Transfigurasi, di mana Yesus berubah wujud. Dikatakan lebih terang daripada sinar matahari. Nah, pada waktu dia turun gunung, orang berduyun-duyun datang kepada Yesus ini, yang sakit disembuhkan. Sedangkan pada waktu Musa, yang kepadanya diberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, yang merupakan rangkuman daripada 613 aturan, hukum, perjanjian lama yang tertulis, hukum Musa yang tertulis, 10 perintah Allah ini adalah rangkuman dari 613 ini. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan 10 perintah Allah ini. Musa membawa di 2 genggaman tangannya ini. Dipelukannya. 10 perintah Allah. Dan digambarkan di dalam kitab Exodus itu wajahnya bercahaya sehingga perlu ditutup dengan veil, dengan slayer. Karena orang tidak sanggup melihatnya. Padahal kebersinaan, the glory yang dialami Yesus Kristus jauh lebih terang daripada sinar matahari. Kok orang tidak takut? Karena Yesus membawakan mercy and grace. Adalah Musa membawakan hukum. Hukum selalu berwujud akan penghukuman. Hukum selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah law breakers. Kita tidak mentaati hukum. Selalu diingatkan ketidaksempurnaan kita. Karena itulah hukum Taurat tidak pernah dapat menyelamatkan. Hukum Taurat hanya bersifat sebagai tutor atau penuntun di dalam bahasa Indonesianya untuk menuntun kita sampai kepada pengenalan kepada Kristus. Kemudian dia mengundurkan diri. Ini loh, aku telah menunjukkan segala sesuatunya. Hukum Taurat ini di dalam perjanjian lama berfungsi sebagai rem. Jangan berzina. Yaitu dia ngerem orang untuk tidak berzina. Jangan mencuri. Dia ngerem orang untuk tidak mencuri. Tapi apakah dia dapat menyelamatkan jika orang melanggar hukum jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh? Tidak dapat. Dia cuma berfungsi sebagai hukum penuntun. Menuntun orang tersebut untuk tidak menjadi pencuri, untuk tidak jadi orang yang bersifat berzina dan sebagainya ini. Dia ngerem. Di dalam, kemudian sampai bertemu dengan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia ini. Anugerah yang dilimpahkan kepada kita nanti dalam bentuk keselamatan ini. Mercy and grace ini bersatu. Waktu hukum ini bertemu dengan mercy dan grace ini, hukum mengundurkan diri. Hukum Taurat mengundurkan diri, tapi Yesus mengatakan bukan berarti hukum tidak ada. Aku menggenapi apa yang tidak mungkin digenapi oleh manusia. Karena itulah aku menjadi manusia, mewakili seluruh manusia yang ada, untuk menggenapi apa yang tidak mungkin digenapi oleh manusia. Nah, di dalam perjanjian baru ini berbanding dengan perjanjian lama tadi, yang menjadi rem kita adalah Roh Kudus, Roh Kristus,
yang diam di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus ini yang menuntun kita. Saya yakin Bapak, Ibu, atau saudara sekalian, suatu waktu di dalam kehidupan ini pernah merasakan di dalam hati kita, jangan lakukan itu. Pasti pernah ada bisikan suara itu kan di dalam hati kita. Jangan lakukan itu. Apalagi waktu kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan berkati dia. Ada perkataan seperti itu. Dari mana itu? Kalau bukan dari Roh Kudus yang merem kita untuk melakukan segala sesuatu yang bersifat kejahatan ini. Karena di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, disebutkan yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya sehingga dia tidak mendengarkanmu adalah satu, segala kejahatan, dan yang kedua dosamu. Jadi dua hal ini, kejahatan dan dosa. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak melakukan keduanya ini. Kita berdosa bukan karena kita orang berdosa, kita berdosa karena sifat dosa yang diam di dalam kehidupan kita, sekalipun kita telah menjadi percaya. Nah, untuk itulah Rasul Paulus mengatakan, work out your salvation. Bukan work for your salvation, we are already saved. Tapi kerjakanlah keselamatanmu. Kita telah diselamatkan. Nah, sekarang dia katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Dia memberi contoh, kalau dulu kamu mencuri, jangan mencuri lagi. Karena sifat mencuri ini masih ada, sekalipun kamu percaya. Buatlah keputusan, secara sukarela, aku mau berhenti mencuri. Aku telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Berhenti mencuri, mulai bekerja, hasilkan penghasilan yang jujur dengan keringatmu, dengan kedua tanganmu ini. Dan kemudian bantu orang yang berkekurangan. Ini adalah sebuah proses dan sebuah progres. Proses artinya terus-menerus. Pengudusan itu terjadi selama kita hidup, sanctification. Ya kan? Di dalam hal ini terus-menerus terjadi pengudusan ini. Itu adalah sebuah proses yang kita alami sepanjang hidup ini sendiri. Saya harap ini cukup jelas apa yang saya jelaskan di sini. Ada rem di dalam perjanjian lama melalui hukum Taurat, ada rem di dalam perjanjian baru melalui Roh Kudus. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat ini di dalam kematiannya. Namun ia bangkit kembali. Dan ia juga mengatakan, jangan khawatir, aku telah mengalahkan dunia ini. Nah, bersama dia, kita sanggup. Karena ada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Ungkapan satu-satunya, the one and only. Kalau bahasanya NIV ya, the one and only. Atau anak tunggal, only begotten. Adalah terjemahan dari kata Yunani monogenes. Mono satu, hanya satu-satunya. Ada beberapa perdebatan mengenai apakah gen dalam monogenes ini berasal dari kata genau, melahirkan, atau genos, jenis. Terjadi perdebatan keras di dalam hal ini. Yesus adalah logos yang tunggal. Logos yang tunggal. Anak tunggal Bapa. Nggak ada dua, hanya satu. Atau anak tunggal, satu-satunya. The only one and only. Karena istilah yang sama digunakan untuk Ishak. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 17. Ishak ini anaknya Abraham, Isaac, and Jacob. Ya, yang bukan satu-satunya anak Abraham. Istilah sama digunakan. Anakmu satu-satunya. Yang dimaksud dengan satu-satunya di sana Ishak, walaupun Abraham anaknya bukan satu. Dari Hagar ada juga Ismail. Yang dimaksudkan adalah anak perjanjian. Anak perjanjiannya cuma satu di dalam Ishak. Isaac. Jadi lihat Kejadian 16 ya. Kejadian 16 ayat 15 sampai 16 itu. Kemungkinan besar hal ini mengacu pada unik atau satu-satunya. Satu-satunya logos. Jadi berbicara untuk Ishak itu. Berbicara untuk Yesus Kristus itu. One and the only. Untuk Ishak, anak perjanjian. Ya. Bobot bukti linguistik mendukung kesimpulan ini. Ungkapan ini menekankan keilahian.
Logos, dan hubungan uniknya dengan Bapa. Hubungan uniknya. Kita dalam Yohanes 1 ayat 12 diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi konteksnya berbeda dengan Yesus anak Allah. Kita diterima menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, sudah lain ukurannya di dalam hal ini. Jadi jangan sampai kita menyamakan Yesus anak Allah, kita anak Allah, posisi kita sama, kita juga Allah. Bukan seperti itu. Jangan sampai sesat di dalam hal ini. Walaupun di dalam Alkitab ada sebut engkau Allah, A-nya huruf kecil. You are God, G-nya huruf kecil. Perkataan God di sana atau Allah di sana mengacu pada pengertian engkau adalah judge, engkau adalah hakim. Jadi jelas ya, saya sudah uraikan semuanya. Jadi tidak ada kesalahpahaman lagi nanti. Perhatikan juga dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18, Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Nah, logos yang menjelma digambarkan, jadi logos yang menjelma menjadi manusia ini digambarkan sebagai penuh rahmat dan kebenaran. Meskipun anugerah, rahmat, dalam bahasa Inggrisnya grace, charis, hanya muncul 3 kali dalam Yohanes. Yaitu Yohanes 1, ayat 14, ayat 16, ayat 17. Yohanes 1, ayat 14, 16, 17. Ada 3 kali muncul perkataan grace ini. Atau rahmat ini, atau anugerah ini. Itu adalah salah satu tema besar dari Alkitab. Ya kan? Kata itu berbicara tentang kebaikan hati. Favor. Bantuan. Help. Atau niat baik. Goodwill. Pengertian ini. Yang diberikan seseorang kepada orang lain. Kebenaran. Truth. Ini adalah salah satu tema utama Injil keempat, yaitu Injil Yohanes. Dia banyak berbicara tentang truth. Firman-Mu adalah kebenaran. Your word is truth. Itu dalam Injil Yohanes. Kata itu muncul 25 kali. Perkataan truth ini atau kebenaran ini muncul 25 kali. Dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes ada 22 pasal. Dan kemudian merujuk pada realitas yang bertentangan dengan penampilan belaka atau menggambarkan kesetiaan karakter. Kata-kata rahmat dan kebenaran mengingatkan pada kelompok kata yang sering muncul dalam kitab suci Ibrani. Kasih dan kesetiaan. Love and faithfulness. Kasih dan kesetiaan. Love and faithfulness. Ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Pelajari juga dalam Keluaran 34 ayat 6. Keluaran 34 ayat 6 serta Mazmur 86 ayat 15. Secara keseluruhan, kata-kata ini menekankan sifat kebaikan dan kesetiaan yang tercermin dalam karakter Allah. Atribut-atribut ini memiliki tampilan karakter yang paling lengkap dan paling indah di dalam Yesus Kristus. Atribut Allah ini kita ketemukan di dalam Yesus Allah yang menjadi manusia ini. Allah menyembuhkan, dia memakai Yesus untuk melihat. Karena itu Yesus berkata, kalau engkau tidak percaya kepadaku, paling tidak percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Karena Bapa yang mengutus aku untuk melakukan ini. Sehingga engkau percaya kepada Bapa. Jika engkau percaya kepada Bapa, aku dan Bapa adalah satu, maka engkau wajib percaya kepadaku. Seperti itu. Nah, Yesus adalah logos, adalah inkarnasi perkenanan Tuhan, dan ia mengkomunikasikan kebenaran Tuhan. Dia mengkomunikasikan, surga berkomunikasi dengan manusia berdosa di dalam Yesus Kristus. Yesus menjembatani manusia berdosa yang percaya kepada dia dengan Allah Bapa. Dosa menghancurkan jembatan. Tapi kebenaran di dalam Yesus Kristus
membangun jembatan agar manusia yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus ini dapat sampai melalui Yesus yang adalah jembatan kepada Bapa. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dapat dimengerti ya? Nah, Christ Jesus incarnates God's favor and communicates God's truth. Yesus itu mengkomunikasikan kebenaran Allah kepada kita. Your word is truth. Jesus is truth. Kebenaran Allah yang diungkapkan dalam kepenuhan Yesus Kristus yang merupakan kepenuhan Allah itu sendiri, penuh kasih dan kebenaran ini sendiri. Penuh love and faithfulness. Sebagai Mesias dan sebagai juru selamat, Yesus adalah realitas yang sepenuhnya yang dapat diandalkan. As Messiah and Savior, Jesus is the totally dependable reality. Jadi kepenuhan di dalam Yesus Kristus, Allah dalam wujud manusia ini, lihat perkataannya, the God-man, Allah dalam wujud manusia. Namanya juga Allah dalam wujud manusia. Artinya dia tidak pernah meninggalkan karakter atau atribut kealahannya ini, ya, keilahiannya ini, sekalipun dia dalam wujud manusia. Jadi jelas ini di dalam hal ini. Dan kita sebagai manusia tidak dapat memilah-milah atribut mana yang kita sukai. Oh, aku cuma mau Allah yang penuh kasih. Allah yang juga adalah consuming fire, aku nggak mau. Oh, nggak bisa. All or none. Law-nya seperti itu, hukumnya semua atau tidak sama sekali. Kita menerima Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku mau hidupnya aja. Nggak bisa. Jalan, kebenaran, dan hidup. I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku mau hidupnya. Ya nggak bisa. Kamu untuk sampai kepada kehidupan, kamu harus melalui jalan. Dialah jalan menuju keselamatan itu untuk dapat datang kepada Bapa. Tanpa dia, tidak ada keselamatan. Karena itu tidak ada kehidupan. Jalan kebenaran. Dialah kebenaran yang sebenar-benarnya itu. Kebenaran tidak menghendaki perdebatan. Kebenaran itu adalah absolut. Apapun yang mau diperdebatkan. Tidak mengubah kebenaran. Bahwa dia adalah Allah satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Karena di dalam dia adalah kebenaran untuk dapat menikmati kehidupan ini. Jadi Allah yang menjadi manusia di dalam wujud Yesus Kristus adalah kepenuhan daripada Bapa yang adalah kebenaran menunjukkan jalannya di dalam Yesus yang juga adalah kebenaran untuk mencapai kehidupan. Karena di luar Yesus tidak ada jalan, oleh karena itu tidak ada kebenaran dan oleh karena itu tidak ada kehidupan. Karena itu semua orang yang berada di luar Yesus tidak dapat menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah Bapa. Di luar Yesus kita terpisah. Terpisah yaitu di tempat di mana tidak ada Yesus ini, yaitu neraka, lautan api, the lake of fire, di mana cuma ada kertakan gigi. Kertakan gigi. Kita pernah dengar orang menggemertak giginya gitu, penuh kemarahan, penuh kekesalan. Itulah yang dialami oleh orang-orang di dalam neraka dalam kesadaran penuh penyesalan. Kenapa ya? Dulu sudah ada orang yang bernama Harili memberitakan tentang Yesus, juru selamat, aku nggak mau terima ya. Penuh penyesalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutupnya, saya ingin mengajak. Dengarin perkataan saya itu. Mengajak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mumpung masih ada hari yang dapat disebut sebagai hari, artinya kita masih bisa bernapas, masih bisa melihat dunia dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan koma, bukan dalam keadaan gila, gini ya. Dapat membuat keputusan sesadar-sadarnya menggunakan akal budi kita untuk mengaku dengan mulut kita apa yang kita percayai oleh hati kita, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang ditugaskan untuk membayar upah dosa kita. Nah, kalau kita mati dengan iman seperti itu,
dosa kita ini telah ditanggungkan kepada Yesus. Kenapa saya katakan telah ditanggungkan? Karena Yesus telah membayar saat kita beriman kepada Dia. Percaya dengan hati kita kepada Dia. Bukan dengan pikiran. Percaya dengan pikiran itu adalah knowledge, pengetahuan. Percaya dengan hati itu adalah iman. Kalau kita tidak percaya, ya monggo, silakan bayar upah dosamu sendiri. Bagaimana caranya? Nggak bisa, kamu masuk neraka. Berapa lama di dalam neraka sampai kamu bisa melunaskan upah dosa kamu? Bisa pernah lunas nggak? Nggak pernah. Karena itu kamu selamanya juga berada di dalam kekekalan api neraka. Nggak adil dong. Loh, kok bisa nggak adil? Dia sudah menawarkan. Aku mau loh bayar upah dosa kamu. Aku mati bagi kamu. Nggak apa-apa. Yang penting kamu masuk surga. Karena tujuan Allah pertama kali waktu menciptakan manusianya adalah agar manusia menikmati kehidupan kekal bersama Dia. Tapi manusia menggunakan free will atau kebebasan untuk berkehendak dalam hal yang salah, yaitu memakan buah dari pohon yang oleh Tuhan dilarang untuk dimakan, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Apakah mereka mendapatkan hikmat ilahi? Tidak. Karena pada waktu mereka mengikuti setan, mereka mendekat kepada dunia dan segala keinginannya. Mereka jauh daripada Allah. Kalau mereka jauh daripada Allah, mereka tidak mendapatkan nikmat Allah. Yang mereka dapatkan adalah nikmat iblis ini, nikmat dunia ini yang terbatas. Penyesalan terjadi setelah itu. Mereka takut, mereka telanjang, mereka membutuhkan. Pertama kali, binatang dikorbankan di Taman Eden. Karena daun pohon ara tidak cukup untuk menutup kemaluan mereka. Tidak cukup untuk menutup dosa mereka. Yang sangat memalukan itu. Dibutuhkan darah yang dikorbankan. Hanyalah di dalam perjanjian lama, dosa manusia tidak pernah dapat dihapuskan oleh darah binatang yang dipersembahkan. Darah hewan yang dipersembahkan hanya dapat menutup, tidak menghapuskan. Menutup. Karena itulah setahun sekali Imam Agung harus membawa korban tebusan, memercikkannya di dalam ruang Maha Kudus 1 tahun sekali, untuk menerima pengampunan atas dosanya sebagai Imam Agung dan dosa jemaat-jemaat rakyat ini. Imam Agung kita tidak pernah mati. Dia telah mencurahkan darahnya, dia telah memberikan darahnya 1 kali sampai selama-lamanya. Di dalam Dia, dosa kita tidak ditutup, tapi dihapuskan. Karena dikatakan, Dia membayar upah dosa kita. Kalau Dia membayar upah dosa kita, artinya upah dosa kita itu menjadi milik Dia, kehidupan menjadi milik kita. Sama seperti kita membeli buku, kita ke toko buku, buku kita bawa pulang, duit kita tinggalkan. Dosa diambil Tuhan Yesus, kehidupannya kita ambil. Kalau pada waktu kehidupan telah terjadi seperti itu, pada waktu kematian, dosa kita sudah tidak diperhitungkan lagi karena sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Buku yang telah kita beli, kita beli. Suatu saat orang toko tidak bisa mengatakan, dulu papamu beli, ambil dari toko ini, sekarang kamu bayar sekali lagi. Nggak bisa. Sekali sampai selamanya sudah dibayar lunas. Tidak ada satu orang pun dapat mengatakan suatu saat, bayar lagi dong. Ya gimana? Dalam buku itu cuma ada nama orang yang telah diselamatkan, tidak ada tulisan lagi tentang dosa. Karena segala, saya ingatkan di sini, pengajaran-pengajaran yang sempat saya dengar, yang mengatakan pada saat kita dihakimi nanti, muncul televisi besar kata untuk kita dipermalukan. Karena dosa kita akan ditampilkan. Ini bohong. Karena darah Tuhan Yesus ini telah menghapuskan dosa-dosa ini. Mana mungkin itu muncul? Daftar dosa itu hanya berlaku dan ada bagi orang yang tidak percaya. Karena itu terekam semuanya. Bagi kita yang telah, dosa kita telah diberikan kepada Yesus, kebenaran di dalam Yesus telah kita terima, nggak ada dosa itu lagi. Dan itu tidak pernah diperhitungkan lagi. Karena itu tidak ada di dalam daftar itu lagi. Kita tidak akan pernah dipermalukan. Karena Yesus, lawyer kita ini, juru selamat kita ini, yang mengatakan pay in full. Dia buka pintu, kita masuk untuk menikmati kebahagiaan surgawi bersama dengan Allah Bapa ini.
Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian yang telah belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan kita atas izin Tuhan akan melanjutkan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau sendiri menuntun kami setiap hari agar kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Bagi-Mu segala kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa pada kesempatan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.